Dari Ampenan. Kalau kita ya langsung aja. Itu yang saya lakukan. Jika saya punya perusahaan kecil parah, ya. Dari awal, misalnya belajarnya dia kita ulangi dari awal. Lemes ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bahasa Indonesia dibilang kaki katak atau kaki kodok. Membantu daya akung di dalam air. Imbangkan tekanan di dalam kedalaman penyelaman. Ya, ada dua biasanya. Biasanya menggunakan batang timah. Berapa lama penyelaman? Ya, sama decompression time-nya. Supaya kita tidak terkena namanya penyakit dekompresi. Di diving ada hijabnya sendiri, namanya dive boot. Oke, kita hari Minggu per 18 November. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, teman-teman di kelas luar Galaxy Channel yang kebetulan mampir. Jadi hari ini kita masih ada agenda tambahan ya, di luar dari kegiatan selam yang beruntun kemarin. Jadi ada ajakan di hari Minggu ini kegiatan baksos bekam massal yang ada lokasinya nggak jauh dari rumah. Ada di Karangpanas lokasinya, sebelah selatan sana dari rumah kita ini ya. Jadi hanya berjarak sekitar 1 km, nggak jauh. Entah kegiatannya dalam kegiatan support pendananya siapa ini, sehingga kegiatan ini berlangsung. Nanti kita akan coba lihat langsung di sana. Jadi tanpa berlama-lama, kita jalan. Yuk. Ya, kita pakai sim biru. Kenapa? Oke, motornya masih kempes, kita akan pompa. Oke, keluar. Oke, jadi kita jalan lagi menuju ke pasar dulu ngedrop. Nah, sementara cuacanya juga masih mendung. Mudah-mudahan sih nggak deres ya. Jadi respon dari para terapisnya juga bersemangat, terus pasiennya yang kunjung juga berbondong-bondong memanfaatkan kesempatan yang ada. Mudah-mudahan sih lancar. Oke, kita liput di lokasi lagi. Lokasinya di mana tadi, Tan? Di kantor lurah Karangpanas. Kita akan cari dia. Oke, turunkan pasien dulu nih. Ada pasien turun ini, Tar. Shooting dia, Tar. Pasiennya, Tar. Pasiennya turun, Tar. Udah cukup. Kita ada di Jalan Layur, sebelah kiri jalan katanya. Jadi ini arah yang mengarah ke SMP 18. Oh, ini rumahnya Pak Anu nih, Pak Ipul ini. Mana dia? Oke, ini lurahnya, kantor lurahnya ternyata di belakang pura katanya. Mana dia? Oh, ini coba rekam tulisan apa itu? Oh, bukan dia. Oh ya, ini kan. Ini rekam dong tempatnya. Kok nggak ada kegiatan apapun? Berarti. Oke, ini sudah di depan kantor lurah, tapi kok pintu pagar tertutup, nggak ada kegiatan apapun. Nah, ini miskomunikasi nih, apa tanggalnya minggu depan ya atau minggu ini? Waduh, kita cek dulu. Oke, ternyata di sini di seberang jalan dari kantor lurah ini persiapannya. Ini
apa namanya itu di sebelah kanan. Oh, Yayasan Yatim Piatu Sabian. Dan seperti biasa nongol perdana bro, yang lain terapisnya belum pada nongol, ngaret. Jadi ini kita manfaatkan waktu ngongkang-ngongkang sedikit dulu dengan Bapak pemilik ini, pengelola panti asuhannya, Bapak Haji Zaini, beserta 2 pasien yang kebetulan datang. Dan ini 2 teman yang lain yang menyusul datang belakangan. Ini baru 3 gelintir yang hadir. Oke, ini sekedar informasi. Sementara pasiennya sudah hadir, ada 2 tadi ya. Nah, untuk tim terapisnya saya sudah duluan. Lalu ini ada 3 serangkai teman terapis perempuannya sudah hadir. Nih, lokasinya seperti ini ya. Jadi persis di depan sini kantor Lurah Ampera Selatan, Jalan HM Ruslan. Nah, baru masuk ke gang belakang sini. Dan di sini ada satu keterangan, memang di sini ada panti asuhan yang bergerak untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya sama ya, selain kemanusiaan, lalu ya menghimpun lah dana-dana kegiatan sosial seperti itu ya. Dan terkait penyandang dana untuk kegiatan ya biasa ini karena musim pencalonan, ini ada dari jaringan teman-teman apa ini, perwakilan, kalau apa ini, Gerindra kayaknya atau apa ini, Pak Dharma Yustiawan. Yuk. Nah ini tim intinya baru datang. Oke, kita menuju lokasinya ini ya. Bagian dari bangunan Geraha Yayasan Yatim Piatu Mi'rajus Sibian. Usia Pak? 48. Tapi yang sudah keluhkan Pak? Terima kasih telah menggunakan tentimeter digital Kak. Gunakan alat ukur tentimeter ini. Biasa Pak. 190 pernya ini yang membuat saya naik, pernya ini Berapa? pernya 100 naik terus kena stroke. Waktu itu memang saya punya riwayat. Oke, sedikit tambahan informasi lagi. Jadi kegiatan hari ini tidak disebarkan ya informasinya secara menyeluruh untuk warga-warga di sini, hanya beberapa saja. Targetnya sih untuk 50 orang, tapi 50 orang itu apa? 50 yang laki, 50 perempuan. Nah, itu saya belum tahu komposisi persisnya ya. Dan kalau terkait dengan Yayasan Yatim Piatu Mi'rajus Sibian sendiri, dia di sini sudah berdiri sejak 2017 menurut tadi pengakuan dari Pak siapa pengelolanya, ada namanya Pak Zaini, Pak Haji Zaini. Untuk anak-anak yang ditampung di sini ada sekitar 39 anak yatim piatu yang juga berasal dari lokasi sekitar. Jadi dia lebih mengutamakan warga-warga yang ada dari sekitar sini. Nah, kalaupun untuk perjalanan ke depannya memang selama ini secara donatur gitu ya, dia juga terbuka sifatnya. Ada dari beberapa donatur yang menyalurkan dana-dana tertentu di sini yang besarannya memang bervariasi. Tapi untuk rutinitas yang sebulan sekali itu juga sudah ada. Ada Pak siapa tadi, salah satu dari anggota legislatif yang ada di Kota Mataram seperti itu ya. Nah, harapannya sih begitu, sudah keterangannya tadi seperti sudah dipaparkan. Jadi kalaupun misalnya kalian yang sebetulan mampir menyaksikan kegiatan ini dan tergerak hatinya untuk menyalurkan dana-dana sedikit, misalnya ada kelebihan rezeki misalnya, nah bisa langsung menghubungi lembaga sini ataupun melalui kami gitu ya. Itu akan kami langsung salurkan kepada pihak yang bersangkutan seperti itu. Dan untuk keterangan terapis saat ini belum pada datang tim yang laki kecuali saya dan ada namanya Pak Jack, Pak Marus Jack, ya spesialis sujo itu ya. Jadi dia baru menggunakan kegiatan beberapa terapis pijat-pijat sedikit di beberapa bapak-bapak yang rata-rata sih keluhannya memang stroke seperti itu. Harapannya semoga cepat teman-teman yang lain dan begitu juga pasiennya mulai berbondong baru kita akan
tangani satu persatu. Oke, demikian, saksikan kegiatannya. Bekam tuh, bayar penting, cap geu ini. Makan minum dengan apa tadi? Dengan boneka merah. Lalu kemudian yang kedua, berhubung itu air rebusan kunyit, air rebusan yang ulawak yang begitu. Ya, bahkan kalau bisa setelah. Nah, setelah ditunggu-tunggu lama, ternyata nggak ada beberapa ini ya terapis cowok. Jadi tinggal 2 aja kami ini. Sehingga proses terapisnya dilakukan dengan lebih memaksimalkan semua macam metode pengobatan, mulai dari ini kayak cupping, lalu bekam, termasuk salah satunya ya ini menggunakan terapi akupuntur, meskipun juga di sembari awal-awal ya juga tetap dilakukan relaksasi pijat gitu ya, pijatan relaksasi. Nah, karena ya itu tadi sekarang kita sedikit, tapi ya juga harapannya semoga sih pasiennya nggak terlalu banyak ya. Kalau banyak sekali ya bisa kita sendiri juga ambruk nih menghadapi pasien yang bejibun ini kalau hanya mengandalkan 2 orang terapi saja. Sementara Pak Jack juga menerapkan apa itu semacam apa ya, pelenturan tubuh atau yang kita kenal dengan PTB, perbaikan struktur tulang belakang, atau kalau yang di kalangan lain bisa disebut kayak apa, kiropraksi atau terapi apa itu ya, apa, keretak abal-abal dan sejenisnya. Ya macam-macam lah, sehingga proses apa ini sebagai bagian dari upaya penyembuhan bisa maksimal di antara beberapa pasien yang saat ini kebanyakan memang penderita dari stroke. Kasihan juga nih. Tapi ya rata-rata memang sudah usia lanjut ya. Oke, dan ini seperti biasa si kecil juga ikut bantu-bantu. Dan tepat memasuki azan waktu sholat zuhur, kami pun sudah siap-siap ya untuk selesai. Dan ini beberapa pasien sudah pada pulang, yang lain juga sudah siap-siap untuk melakukan sholat berjamaah. Berikutnya masih ada satu tambahan lagi, karena si pemilik dari pengelola yayasan yatim ini juga belum sempat ditangani. Jadi semua yang lain pulang, saya masih tinggal untuk sementara waktu hingga menghandle, karena memang secara riwayat Pak Haji Zain ini pernah mengalami stroke hingga sempat dioperasi ya di bagian kepala karena sempat terlambat penanganan. Ya intinya semoga bisa meringankan. Saya sering bikin ini. Oke, jadi kita balik lagi ke rumah ampenan. Sedikit keterangan dulu sebentar. Oke, saudara-saudagar, jadi kegiatan bekam bakso sosialnya tadi sudah berjalan cukup ya lumayan lah, meskipun dengan pasiennya sedikit. Yang tadinya target laki-laki 50 orang, ternyata yang datang hanya sekitar berapa, 10 atau 12 gitu. Itu pun nggak semua dibekam ya. Ya tapi alhamdulillah memang jumlah terapisnya yang datang cuman saya dan Pak Jack, ketua kami ya, ketua lembaga kami, lembaga Aroyan. Jadi selain dilakukan terapi apa itu pijatan relaksasi, langsung disambung dengan gerakan bekam dan termasuk refleksi, macam-macam, bisa variatif, termasuk tusuk jarum ya, akupuntur. Ya semoga membawa hikmah. Itu pun tadi terakhir si pemilik yayasan panti asuhannya juga saya sematkan Pak Haji Zain ini. Saya lakukan pembekaman khusus karena memang sudah waktu terhabis di sholat
Jadi demikian, semoga meringankan semua dan bermanfaat dalam penerapan timbul nabawi masyarakat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.